Adapun saudara-saudara kita ada di Indonesia, dengan saya tunjukkan 2 surat ini, stop perdebatan. Jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah, mengatakan saya tidak dicekal, mengatakan saya takut untuk pulang. Tidak, bukan saya yang takut untuk pulang, tapi ada pihak yang takut saya pulang. Mereka takut kalau saya pulang, mereka tidak bisa curang dalam pemilu, mereka tidak bisa melakukan aneka ragam rekayasa dalam pemilu. Mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka. Nah, jadi kita bicara fair saja, jangan kemudian diputar balik, dianggap saya yang takut pulang. Saya siap pulang kapan saja, tapi tunggulah sampai kekal ini di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang jam 5 kurang 5. Ya, baru selesai sholat subuh berjamaah. Gimana penonton pesantren Jolali, sudah sholat subuh belum ya? Usahakanlah untuk sholat subuh di masjid berjamaah. Kapan? Ya sejak sekarang. Sampai kapan? Sampai seumur hidup ya. Sholat subuh berjamaah, kemudian lohor berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Jangan nonton YouTube aja. Jangan nonton YouTube, nggak habis-habis tuh urusan dunia. Apalagi ngomongin soal Mahfud ya. Kok bisa ya Capres Mahfud itu, Mahfud MD, kok bisa jadi calon presiden? Padahal dialah orang dalang ya, dari pembubaran Front Pembela Islam. Apa itu nggak dipikirkan jejak-jejak itu, Mahfud itu? Dan yang kedua, soal dia pernah mengungkapkan media soal dugaan masalah keuangan di Kementerian Keuangan 349 triliun itu nggak nggak ada kelanjutannya. Kalau cuma buka doang tapi nggak menyelesaikan, ya, terus kemudian pembunuhan Front Pembela Islam, Laskar Front Pembela Islam, santri dari Laskar Front Pembela Islam, pengawal Habib Rizik Syihab yang dibunuh di kilometer 50 itu tanggal 7 Desember 2020. Itu kok nggak di ini sama Mahfud tuh, nggak ngomong terus terang itu gimana, kenapa TKP-nya itu digusur, dihilangkan, ya, tempat kejadian perkara itu dipindahkan ke kilometer 57, pedagang-pedagangnya itu diusir, disuruh pindah, dan sekarang bekas pembunuhan itu, tempat kejadian perkara itu nggak ada di kilometer 50. Terus yang kedua, kenapa
Pak Mahfud tidak mempersoalkan sebagai Menko Polhukam misalnya, kenapa CCTV sepanjang jalan tol itu rusak semua? Apakah nggak ada kecurigaan soal Satgas Merah Putih yang kemudian diduga itu berperan ya, ikut berperan, Satgas Merah Putih yang dibentuk oleh Kapolri siapa itu? Kapolri Tito Karnavian itu loh, itu Satgas Merah Putih yang nggak punya anggaran tapi nyari anggaran sendiri, nggak tahu dari mana anggarannya itu, terus pertanggungjawaban anggaran yang nggak berasal dari APBN itu bagaimana? Itu Pak Mahfud kok nggak mempersoalkan kasus kilometer 50 dulu ya, seolah-olah banyak bungkam, sementara kasus-kasus lain dia selalu aktif ya berhubungan dengan media massa, memviralkan kasus itu. Tapi untuk kasus kilometer 50 yang menyangkut kejahatan negara dan membunuh 6 orang itu Mahfud MD nggak berani ya. Nanti itu kita persoalkan waktu di kampanye, itu harus ditanyakan oleh Anies Baswedan itu. Soal kilometer 50 itu. Kenapa kok terjadi pembunuhan 6 orang itu? Di mana peran negara itu? Peran Pak Mahfud waktu itu sebagai apa? Termasuk peran kenapa dibubarkan Front Pembela Islam sebagai organisasi Islam yang tidak melakukan kejahatan kriminal, bukan juga judi online, bukan juga kejahatan yang terorganisasi oleh Front Pembela Islam. Justru Front Pembela Islam itu sayap-sayap sosialnya itu sangat membantu masyarakat ketika bencana, termasuk dulu zaman Susilo Bambang Yudhoyono dia terpaksa ya mengumumkan kepada masyarakat Aceh dan terima kasih kepada Habib Rizik Syihab di depan masyarakat Aceh karena 1.500 anggota Front Pembela Islam itu turun untuk mengangkut ratusan ribu mayat yang dulu konon wafat sampai 200.000 gara-gara tsunami tahun 2004 ya, zamannya Susilo Bambang Yudhoyono baru awal-awal menjadi presiden Republik Indonesia. Jadi jasa-jasa atau gerak-gerik atau perjuangan dari Habib Rizik Syihab bersama Front Pembela Islam itu bukanlah satu kejahatan, bukanlah satu perbuatan yang terorganisir dan main seperti judi online misalnya, dan bukan satu kejahatan yang struktur terorganisasi, tapi dibubarkan karena mungkin banyak mengkritik pemerintah, tapi mengkritik pemerintah itu bukan terus dibubarkan, diajak ngomong seperti dulu Sutioso, kata Sutioso waktu diwawancara di salah satu media itu. Ternyata bisa itu Habib Rizik diajak dialog kata. Memang diakui kata Sutioso Gubernur DKI itu. Dia punya kemampuan untuk menggerakkan, kemampuan retorika yang bagus. Tapi waktu demonstrasi di balai kota itu saya ajak ngomong, bisa itu dia bisa dialog katanya. Habib Rizik Syihab kata siapa? Kata Sutioso, dan akhirnya demonstrasi yang keras itu bisa bubar. Jadi rupanya bisa diajak dialog. Tapi kenapa zaman Pak Mahfud MD, FPI atau Habib Rizik Syihab itu bukan diajak dialog, malah dikejar-kejar di kilometer 50 dan kemudian dibunuh 6 pengawalnya, dan itu semuanya peran-peran Pak Mahfud itu sangat penting. Sekarang dia menjadi calon presiden, harus dipersoalkan oleh seluruh anak bangsa bagaimana pertanggungjawabannya orang yang membubarkan Front Pembela Islam di masa lalu dan juga ikut bertanggung jawab ya, bagian dari rezim yang membunuh 6 anak bangsa, 6 warga negara Indonesia itu dibunuh tanpa pertanggungjawabannya, tanpa pertanggungjawaban. Kok enak sekali bunuh orang tanpa dasar hukum, dibunuh di jalan, dan itu tidak dikecam ya, pembunuhan oleh polisi Polda Metro Jaya itu tidak dikecam oleh Mahfud MD. Kenapa tidak dikecam pembunuhan itu? Itu jadi persoalan, dan itu menjadi pertanyaan abadi untuk Mahfud MD. Dan pemilihan capres oleh Megawati, capres PDIP, capres yang pendamping Ganjar, dengan memilih Mahfud MD adalah sebuah blunder, sebuah kesalahan fatal dari Megawati, karena akan menjadi kontraproduktif ya bagi dukungan masyarakat terhadap Ganjar karena ada Mahfud MD. Jadi inilah ya jejak-jejak digital dari Mahfud MD yang justru sangat benci terhadap Front Pembela Islam dan sangat membenci Habib Rizik tanpa ada alasan, dan juga
kenapa dia tidak mempersoalkan dan tidak membantu pemerintah itu ketika Habib Rizik 3 tahun 7 bulan tidak bisa pulang. Kan dia sebagai Menko Polhukam harusnya mengkoordinir ya aparat yang terkait untuk memulangkan Habib Rizik Syihab. Sampai 3 tahun 7 bulan tidak dibantu kepulangannya ke Indonesia, padahal dia warga negara Indonesia ya. Akhirnya Habib Rizik Syihab menurut pengakuannya sendiri sebelum bertolak ke Indonesia pulang itu dia mengusahakan kepulangannya sendiri, dibantu kolega-koleganya dan tidak dibantu oleh pemerintah. Dan kemudian kita lihat respon yang kurang simpatik dari dari Mahfud MD. Kalau pulang aja ya kan. Habib Rizik itu kan bukan seperti Khomeini. Paling yang nyambut juga berapa, ternyata jutaan orang menyambut kehadiran Habib Rizik Syihab di tengah-tengah situasi yang sangat negatif dari Menko Polhukam, bagian dari rejim ini, yang justru tidak membantu kepulangan Habib Rizik Syihab selama terisolasi atau dikurung atau tidak boleh masuk dan dibiarkan tinggal di Arab Saudi selama 3 tahun 7 bulan. Padahal pengen pulang dan tidak bisa pulang. Harusnya ada diplomasi tingkat tinggi antara Jakarta dengan Mekah, antara Jakarta dengan Raja Salman, tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Dan kita harus juga menghimbau Habib Rizik Syihab itu apa pertemuan di Jeddah, di sebuah hotel Jeddah, terjadi pertemuan antara Habib Rizik dengan Budi Gunawan, intelijen dari BIN, dan juga pertemuan mereka bertiga dengan Tito Karnavian. Ada apa isinya itu? Mungkin satu saat harus dibuka oleh Habib Rizik Syihab. Tampaknya pertemuan di sebuah hotel di Jeddah itu antara Habib Rizik, Budi Gunawan dari BIN dan juga dari Tito Karnavian ya. Mungkin waktu itu masih Kapolri ya, atau sudah Menteri Dalam Negeri, saya lupa. Tampaknya kesepakatan itu tidak membuahkan hasil sehingga Habib Rizik tetap berjuang untuk mencari jalan pulang, dan dengan izin Allah Habib Rizik pulang sampai mendarat di Indonesia hari Rabu kalau nggak salah, tanggal 10 November 2020, dan 7 Desember 2020 pembunuhan itu terjadi. 6 dari Laskar Front Pembela Islam. Pembunuhan itu menginspirasi saya untuk membuat masjid yang namanya Masjid 6 Syuhada, dan sudah diresmikan. Lantai pertama menghabiskan dana 450 juta sejak dibangun tanggal 2 Agustus 2021 dengan modal awal 750.000 yang tersisa di e-banking Bank Syariah Indonesia dengan rekening 10126567. Dengan rekening yang sama, tentu Masjid 6 Syuhada akan menyelesaikan pembangunannya dengan izin Allah. Lantai 2 yang sudah ada tiangnya sepanjang setinggi 4,5 meter, ada 16 tiang, dan memerlukan dana sampai ditutup oleh genteng. Dari Jatiwangi diperlukan dana untuk pembuatan 22 bekesting gantung sehingga bisa dipasang baja ringan, itu memerlukan dana 150 juta rupiah. Dan silakan bagi yang ingin berlomba-lomba menyumbangkan dananya, sedikit atau banyak, insya Allah Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Apalagi hadis yang lain itu mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki, yang kita sedekahkan, tidak akan pernah berkurang. Rasulullah mengingatkan kita semua, pada para pencinta dunia yang mengumpulkan harta, hendaknya segera disedekahkan. Mana kosot sodakotun min mal, harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Mana kosot sodakotun min mal. Dan moga-moga kita semua bisa menjadi saksi dalam sejarah politik Indonesia modern tentang kezoliman
yang dibuat oleh rezim ini dengan membunuh 6 pengawal Habib Rizik Syihab dan mereka menjadi syahid dengan 19 peluru di tubuh mereka terbagi kepada 6 tubuh anak-anak muda di bawah 30 tahun itu setelah mereka disiksa oleh oknum kepolisian Polda Metro Jaya dan kemudian dibunuh, ditembak dengan jarak dekat, menembus jantung dan menembus tengkorak mereka. Itulah faktanya. Tetapi hakim kemudian mengadili 2 anggota polisi, yang satu mati sebelum diadili, dan mereka terbukti mencabut, menumpahkan darah 6 anak muda itu. Tapi kata hakim, mereka tidak bisa dihukum karena mereka membela diri. Dan akhirnya hakim memvonis 2 polisi yang masih hidup itu vonis lepas, tidak bisa dipenjara dan harus dilepaskan. Dan pembunuh 6 orang itu masih hidup di tengah-tengah kita. Dan biarkanlah mereka menanti keadilan ilahi di mahkamah yang sejati, yaitu di pengadilan akhirat nanti. Dan kita berharap mereka yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu dan pembubaran Front Pembela Islam, termasuk Mahfud MD, kita harapkan mendapatkan pengadilan yang sejati di akhirat nanti. Insya Allah. Ya Rab, amin amin ya Rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.